dilakukan oleh orang empat ini. Jadi Pak satu bukan terdepresi tapi karena Masih ingat tragedi Lovina Kelabu yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2023 saat malam pergantian tahun lalu? Hingga saat ini, pengembangan terus dilakukan penyidik unit 1 Satreskrim Polres Buleleng, Bali. Terbaru, hari Selasa tanggal 22 Januari 2024, penyidik melakukan konfrontasi para saksi dari kedua tersangka dan saksi dari korban. Nah, ini sebenarnya rekayasa dan politik sudah. Saya selaku kuasa hukum dari Pak Bagir beserta Gede Budi, terkait hari ini telah terjadi proses hukum tahapan yang dilakukan oleh penyidik unit 1 Polres Buleleng. Ya. Yang pertama tadi adanya konfrontir terhadap keterangan para saksi. Jadi saksi dari korban ada dua, yang berinisial G dengan berinisial E. Kemudian dari korban, ya itu tadi pelakunya. Kemudian dari korban berinisial D dan berinisial V. Mereka memberikan keterangan yang berbeda. Kalau dari kita lihat dan kita baca, karena kami sebagai pendamping terhadap proses itu, pendampingan dalam proses konfrontir terhadap klien kami, di situ jelas sekali kita lihat dan kita baca bahwa saksi pelaku mengatakan tidak ada pengeroyokan dan tidak ada perkelahian, hanya ada cekcok. Nah, itu. Kemudian terkait dengan Pak saudara klien kami ini terjatuh, itu dibilang di sana dalam keterangan terjatuh, terpleset, tersandung di trotoar. Sedangkan sesungguhnya fakta di lapangan bahwa di situ tidak ada di trotoar. Yang terjadi itu adalah di areal tempat berjualan atau warungnya saudara Bagi bersama anak. Nah, kemudian insiden jatuhnya korban itu akibat tendangan dan pengeroyokan. Nah, jadi pengeroyokan, pemukulan, ditendang dulu awalnya hingga jatuh, kemudian dikeroyok. Kronologi seperti itu yang kami ketahui dalam keterangan para korban. Nah itu. Nah kemudian perlu kita sikapi. Budi Hartawan menyayangkan pernyataan perbekal Desa Kalibekbuk dalam salah satu media yang menyatakan laporan korban Bagie di Polres Buleleng merupakan laporan rekayasa. Budi Hartawan meminta perbekal Kalibekbuk untuk bersikap netral dalam kasus ini karena kedua belah pihak sama-sama warga Desa Kalibekbuk. Budi Hartawan meminta perbekal untuk mengayomi semua warga tanpa memihak salah satu pihak dalam kasus ini. Terhadap pemberitaan yang disampaikan melalui berita salah satu elektronik, di sana menyebutkan kepala desa. Ya, dalam berita itu menyebutkan kepala desa bahwa ada rekayasa atau politisir terhadap kejadian itu. Jadi kalau kita sikapi tentang politisir dan rekayasa itu benar ada, ya benar ada. Yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan oleh pelaku, ya yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku melakukan rekayasa atau politisir sejak sebelumnya terjadi kejadian itu, sehingga memanfaatkan hari yang sangat bersejarah, yaitu hari tahun baru bagi saudara kita umat Kristiani secara nasional, itu dipergunakan, saat itu dipergunakan sebagai ajang penyerangan saudara Bagiade dengan keluarganya pada saat melaksanakan jualan di wilayah pariwisata Lovina. Nah ini sebenarnya rekayasa dan politisir itu sudah mencoreng martabat terhadap pariwisata yang ada di wilayah Lovina itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pelaku pariwisata itu sendiri melakukan insiden atau pengeroyokan atau pengancaman, kemudian rekayasa murni dilakukan pada hari yang sangat bersejarah itu. Nah ini yang sebenarnya
yang disampaikan oleh kepala desa justru sebaliknya, mereka yang melakukan rekayasa dan politisi itu sendiri. Jadi melalui hak jawab kami di sini menegaskan bahwa korban tidak ada yang merekayasa, mereka bekerja dengan baik, kemudian melayani tamu, bahkan ada beberapa tamu mancanegara yang datang dan terimbas. Ya, ada yang terimbas kena pukul, ada yang terimbas merasa ketakutan, dan sekarang salah satu yang namanya tamu dari luar itu siap dijadikan saksi melihat tentang kronologis kejadian apa yang dilakukan oleh pelaku pariwisata yang ada di Lovina itu sendiri. Perlu kita sikapi sebagai aparatur pemerintahan desa, semestinya berlaku adil dan bijak terhadap warga masyarakatnya. Apalagi dengan adanya korban seperti ini, semestinya kepala desa tidak hanya satu pihak yang di backup maupun desa adatnya. Selaku aparatur pemerintah desa, semestinya kedua belah pihak ini didatangi, diajak ngomong untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Tidak selalu didampingi adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum gitu loh. Jadi sudah jelas-jelas pelaku ini adalah melakukan perbuatan melawan hukum, menyerang dengan berencana, gitu? Menyerang dengan berencana dan menyebutkan serbu. Nah, berarti apa artinya? Berarti sudah berencana melakukan perbuatan melawan hukum. Kenapa ini di backup oleh kepala desa? Melalui statement-statement yang disampaikan itu kelihatan sekali pemerintahan desa, ya, khususnya kepala desa ini membackup pihak yang salah gitu loh. Nah, justru pihak yang korban ini tidak pernah didatangi oleh kepala desa, tidak pernah diajak berkomunikasi, pernah dikawal sama sekali, tidak pernah dikawal ke Polres Buleleng untuk memberikan keterangan, apa sakit apa bagaimana tidak pernah bertanya sama sekali. Oleh karena itu, ayo kita duduk bersama berlaku bijak terhadap persoalan ini di desa. Karena teritorialnya itu kan kepala desa dengan desa adat. Nah, kenapa mereka tidak berlaku adil? Justru ada beberapa pejabat petinggi di sana melakukan penekanan. Saya tidak sebutkan. Ada pejabat daerah di situ gitu loh. Salah satunya kemudian minta tolong, kemudian sampai munculnya penahanan, penangguhan. Itu kan semua berproses dari rekayasa, ya toh? Nah, oleh karena itu janganlah lagi di media menyebutkan ada rekayasa, ada hal-hal yang lagi membuat riak-riak kecil. Tidak tahu saya Sementara korban Ketut Bagio membantah kesaksian para saksi dari kubu pelaku bahwa saat itu tidak ada penganiayaan, hanya terjadi adu mulut. Korban Ketut Bagio menegaskan bahwa dia ditendang pelaku dari belakang dan jatuh ke tanah bukan karena terpeleset sebagaimana diceritakan saksi dari pelaku. Ya, kami mungkin dapat berbicara atau cuma omong sama dia, tapi setelah saya mau kembali ke warung, saya diserang dari belakang, tidak tahu saya diserang dari belakang dan saya jatuh. Setelah saya jatuh, tangan saya dipegang, rambut saya dibentur-benturkan, dan dari belakang ada penendangan dan pemukulan. Begitu. Waktu itu saya sudah yang dilakukan oleh orang empat ini. Jadi Ya. Pak satu bukan terpeleset tapi karena memang karena aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Iya, dilakukan oleh pelaku ini. Ya, pemukulan dan bukan terjatuh karena kepleset. Bukan. Ini murni ini pemukulan dan penendangan ini. Ya. Setelah peristiwa itu dan setelah Pak laporkan ke Polres, apakah ada upaya-upaya pendekatan damai dari pelaku, keluarga pelaku? Dari keluarga pelaku belum ada datang sama sekali untuk melakukan perdamaian sama sekali. Setelah saya melaporkan ini dan upaya-upaya yang lain dari gini yang melakukan untuk mediasi, tapi dari pihak
keluarga yang memukul ini tidak ada sama sekali untuk memohon maaf, sama sekali tidak ada. Nah, anggaplah upaya damai yang dilakukan oleh adat itu, bagaimana respon dari Pak sendiri dan selaku korban? Kalau dari desa adat itu kami menolaknya, saya menolak untuk damai. Ya, dan saya sudah bersurat untuk menolak untuk berdamai. Saya untuk melakukan hukum ini tetap berjalan. Pada kesempatan yang sama, saksi Nikomang Pinarianti juga membantah keterangan saksi dari pelaku. Saksi Pinarianti juga mengungkapkan bahwa dalam aksi penyerangan itu, anaknya berumur 5 tahun pun turut menjadi korban aksi penyerangan dari para pelaku. Saksi juga melihat adanya karena saya ada di dalamnya dan saya lagi menggendong anak saya. Bahkan anak saya yang pertama jadi korban karena terinjak-injak atas berapa orang, dan bahkan suami saya juga kena pukul. Padahal suami saya tujuannya untuk melerai. Bahkan dari segi psikis sampai sekarang pun saya masih ada trauma dan ketakutan karena setiap membayangkan kejadian itu saya mempertanyakan posisi saya sebagai ibu, karena saya tidak bisa melindungi anak saya yang terinjak-injak oleh orang. Dan dari saksi sana bilang itu hanya ngobrol-ngobrol aja katanya. Padahal dari segi video, dari segi saksi semua yang melihat di sana tuh bisa membuktikan bahwa di sana adanya keributan. Bahkan saya pun punya videonya, cuplikan videonya, memang itu keributan dan pengeroyokan dan pemukulan. Jadi dari hasil visum, dari video, dari saksi-saksi juga melihat adanya seperti itu. Jadi kami bisa pastikan itu bukan hanya cekcok atau ngobrol-ngobrol gitu. Jangan sampai baru ada korban yang meninggal seperti kejadian pengeroyokan di Denpasar, baru itu namanya pengeroyokan, kan ini kita sudah tidak adil ini. Dan saya sangat menyayangkan statement dari kepala desa yang bisa membilang bahwa itu adanya rekayasa, padahal beliau sendiri tidak ada di tempat itu saat kejadian. Kenapa beliau bisa membilang dan membuat statement, loh bukan praduga tapi membuat statement bahwa itu adalah rekayasa. Jadi kan kami bingung jadinya, padahal sebagai kepala desa harusnya bertindak seperti adil dan mengayomi semua masyarakat penduduk desa Kalibukbuk begitu. Anak ibu yang kena yang ikut jadi korban umurnya berapa? 5 tahun, dan sampai saat ini masih terus ke psikiater karena masih traumatik melihat orang rame. Karena dia benar-benar mengingat betul kejadian itu dan banyak luka memar juga di kakinya. Dan anak saya itu bisa menceritakan dari awal kejadian itu, jadi itu sangat memoris yang sangat tidak mengenakan dan merusak mental anak saya ya. Itu sangat merugikan. Apa ibu alami, ibu saksikan, ibu rasakan itu sudah disampaikan kepada kepolisian? Iya, sudah saya sampaikan. Saya berharap kepolisian Singaraja bisa berlaku seadil-adilnya dan bertindak tegas atas kejadian ini. Karena saya tidak mau, jangan sampai ada korban meninggal dulu, baru tegas dalam ini gitu. Dari Sinar Jabali, Tim Liputan Sinar Timur TV.